Dahsyat drone Hizbullah meluncur 35 km dari perbatasan hantam pangkalan militer Israel di Galilea Bawah. Pasukan Israel, IDF, pada Kamis, 16 Mei 2024, mengkonfirmasi kalau fasilitas militer sensitif mereka di kawasan Galilea Bawah. Dalam serangan pada Rabu tersebut, Hizbullah mengklaim telah meluncurkan drone bermuatan bahan peledak ke pangkalan Angkatan Udara Israel tempat balon pendeteksi rudal raksasa, yang dikenal sebagai Skydew, dioperasikan. Media Israel, Times of Israel, menyoroti serangan Hizbullah kali ini sebagai serangan terdalam gerakan perlawanan Lebanon terhadap Israel di tengah perang Gaza yang tengah berkecamuk. Bukan apa-apa, pangkalan udara Israel di Galilea Bawah tersebut terletak di dekat persimpangan Golani, sekitar 35 km, 21 mil, dari perbatasan Lebanon. IDF pada Kamis pagi mengkonfirmasi bahwa salah satu drone Hizbullah menghantam fasilitas militer sensitif di daerah Golani Junction. Tulis laporan tersebut menyoroti jauhnya jangkauan serangan yang bisa dilakukan Hizbullah. 2 drone diluncurkan dalam serangan itu, dan 1 drone ditembak jatuh oleh pertahanan udara, menurut militer Israel. Drone peledak kedua menghantam fasilitas tersebut, dan kerusakannya sedang dinilai oleh militer Israel. Hizbullah telah meluncurkan ribuan drone, rudal, dan roket ke Israel Utara dalam 7 bulan terakhir, meskipun serangan tersebut sebagian besar terbatas pada wilayah perbatasan. Hingga Rabu, kelompok perlawanan Lebanon tersebut telah menembakkan proyektil ke sasaran Israel hingga sekitar 15 km, 9 mil, dari perbatasan. Aerostat Skydew, sebuah balon radar berteknologi mutakhir, dikerahkan Israel di ketinggian untuk mendeteksi rudal jarak jauh, rudal jelajah, dan drone yang masuk. Balon canggih ini pertama kali digunakan sekitar 2 tahun yang lalu, namun sistem ini belum beroperasi dan mengalami kemunduran yang signifikan dalam penerapannya, tulis laporan tersebut. Menanggapi serangan tersebut, Angkatan Udara Israel melancarkan serangan semalaman di Baalbek, Lebanon Timur Laut, yang merupakan basis Hizbullah sekitar 100 km dari perbatasan. Serangan itu menargetkan pabrik senjata Hizbullah, yang digunakan untuk membuat amunisi dan drone berpemandu, menurut penilaian militer. Media Lebanon menggambarkan serangan Israel sebagai serangan terbesar di wilayah Baalbek di tengah perang. Balas kematian komandan lapangan. Hizbullah mengatakan serangan pesawat tak berawak itu merupakan respons terhadap serangan Israel baru-baru ini di Lebanon Selatan yang menewaskan anggota kelompok tersebut. Pada Selasa malam, seorang komandan lapangan utama, Hussein Ibrahim Maki, tewas dalam serangan pesawat tak berawak IDF. Maki, menurut sumber militer Israel, adalah perwira intelijen unit Front Selatan Hizbullah, yang memiliki peran yang relatif senior dalam kelompok tersebut. Setelah serangan tersebut, Hizbullah melakukan beberapa serangan besar di Israel Utara, termasuk serangan pesawat tak berawak. Sejak tanggal 8 Oktober, pasukan pimpinan Hizbullah hampir setiap hari menyerang komunitas dan pos militer Israel di sepanjang perbatasan, dan kelompok tersebut mengatakan bahwa mereka melakukan hal tersebut untuk mendukung Gaza di tengah perang di sana. Sejauh ini, bentrokan di perbatasan telah mengakibatkan 10 kematian warga sipil di pihak Israel, serta kematian 14 tentara dan cadangan IDF. Ada juga beberapa serangan dari Suriah, tanpa ada korban jiwa. Hizbullah telah menyebutkan 298 anggotanya dibunuh oleh Israel selama pertempuran yang sedang berlangsung,
Sebagian besar di Lebanon tetapi beberapa juga di Suriah. Di Lebanon, 60 anggota kelompok lainnya, seorang tentara Lebanon, dan sedikitnya 60 warga sipil tewas. Dasar zolim. Azab menunggu Inggris karena bersikeras tak akan stop suplai senjata ke Israel. Meskipun sudah lebih dari 35.000 warga menjadi korban tewas akibat pembantaian tentara Israel, Inggris sebagai salah satu sekutu terkuat negeri Zionis itu tetap tak buta hati. Negara ini di bawah kendali Raja Charles III memastikan tak akan berhenti menyuplai senjata ke Zionis. Menurut laporan yang dilansir Viva Militer, Inggris menolak desakan dunia menghentikan pasokan senjata untuk militer Israel. Padahal di sisi lain, Amerika Serikat yang notabene adalah sekutu Inggris dan Israel sudah lebih dahulu menyetop kiriman senjata ke Tel Aviv. Sikap ini ditegaskan langsung oleh Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron dalam sebuah wawancara pada hari Minggu kemarin. Menurut Cameron, Inggris menentang invasi tentara Israel ke Rafah di selatan jalur Gaza. Hal itu dikarenakan kota tersebut saat ini dihuni oleh lebih dari 1,4 juta warga sipil yang berstatus sebagai pengungsi. Namun demikian, Cameron menyatakan Inggris tidak akan menghentikan pengiriman senjata untuk mendukung militer Israel dengan alasan jika pasokan senjata dihentikan maka itu akan membuat pasukan Hamas Palestina lebih kuat. Penghentian penjualan senjata akan membuat Hamas lebih kuat, ucap Cameron dalam laporan yang dikutip Viva Militer dari kantor berita Turki Anadolu Agency. Lebih lanjut, Cameron mengatakan jumlah senjata yang dipasok Inggris ke Israel tidak seperti yang dibayangkan banyak pihak, sebab menurutnya hanya 1% senjata Inggris yang dikirim ke Israel, namun hal itu sangat mustahil. Jumlah pasokan senjata itu menjadi dalih Inggris untuk cuci tangan dari genosida di Gaza. Sebab disebut Cameron, kuantitas senjata dikiriman Inggris tidak akan mempengaruhi tindakan militer Israel, namun hal itu hanyalah omong kosong bagi pendukung Palestina.